Halo, apa kabar? Saya Fajrul Rahman. Saya sekarang mencoba TikTok pertama saya. Keren. Maaf bang, gak tahan untuk gak kritik abang. Kayaknya abang lebih oke deh kalau ada di belakang layar daripada nampang di depan. Masa juru bicara presiden TikTokan hancur wibawa Jokowi kalau gini bang? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pegiat media sosial yang juga merupakan pendukung Jokowi, Denny Siregar mengkritisi keberadaan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Denny menilai Fajrul itu kurang pas dengan posisinya itu. Juru bicara sekarang ini muncul memang, tapi sama sekali nggak ada menjadi representasi dari presiden yang berwibawa. Coba kita lihat tweet-tweetnya deh. Kata Denny dalam sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube-nya di Cokro TV, dikutip oleh redaksi Viva News pada hari Jumat 21 Februari kemarin. Setelah Denny melontarkan pernyataannya itu, segera terlihat di video gaya Fajrul yang sedang main TikTok. Fajrul seolah-olah sedang mengendarai sepeda motor Vespa dan mengenakan helm model kacamata. Halo, apa kabar? Saya Fajrul Rahman. Saya sekarang mencoba TikTok pertama saya. Keren, kata Fajrul sambil mengacungkan ibu jarinya yang lantas diiringi suara tawa terbahak-bahak banyak orang. Atas kelakuannya tersebut, Denny pun mengaku tidak tahan untuk tidak mengkritik Fajrul Rahman. Bang Fajrul, duh maaf bang, gak tahan untuk gak kritik abang. Kayaknya abang ini lebih oke deh kalau ada di belakang layar daripada nampang di depan. Masa sih juru bicara presiden TikTok kan? Hancur lah wibawa Jokowi kalau gini bang, kata Denny yang sempat menepuk jidatnya tersebut. Denny pun juga mengungkapkan bahwa pada periode yang lalu para presiden Indonesia memiliki juru bicara yang kuat dan disukai oleh kamera. Misalnya saja Gus Dur yang punya Wimar Witular, yang sangat unik dan punya ciri khas dengan gaya rambut keriting dan bicaranya yang lugas. Wimar pun juga sering muncul di televisi dan menjadi salah satu kekuatan Gus Dur sebagai penyampai pesan istana. Kemudian SBY dahulu juga punya Andi Malarangeng. Kumisnya yang lebat dan selalu siap dikerumuni, katanya membuat komunikasi antara istana dan juga publik menjadi lancar. Juru bicara presiden bisa dianggap terasnya istana, wajah depan yang selalu dilihat oleh orang ketika lewat. Jadi mereka ini harus pintar bicara, pintar mengorganisir media, paham bahwa mereka ini mewakili istana, dan juga harus tampil percaya diri, segar, ramah dan juga enak dilihat. Denny pun juga melanjutkan, KPK juga sempat punya Febri Diansyah yang begitu cool dalam menyampaikan visi dan misi KPK di depan kamera. Kemudian Kementerian BUMN juga punya Arya Sinulinga yang charming dan menjadi sorotan media. Juru bicara presiden di periode pertama yaitu Johan Budi yang merupakan mantan jubir KPK malah selama 5 tahun gak kedengaran suaranya. Saya juga sempat lupa dia dulu ada atau enggak. Namun tak berhenti di sana, Denny juga menawarkan solusi untuk Jokowi. Jika memang butuh juru bicara yang handal, dia punya beberapa kandidat. Kalaupun Pak Presiden mau milih juru bicara yang oke, ya sini saya pilihkan. Ada Rizal Malarangeng dengan suara berat dan wajah yang tampan. Menurut Denny, Rizal sosok yang pintar dan menguasai banyak permasalahan. Lalu ada juga Tantowi Yahya, Dubes Selandia Baru yang charming dan juga flamboyan. Yang menurutnya pasti bisa ngobrol enak sama wartawan. Kalau wartawan saja sudah tidak suka dengan penampilan jubir, bagaimana mereka bisa cerita yang bagus-bagus terhadap keputusan istana? Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Denny memang kritis untuk mengomentari kinerja dari pemerintahan Joko Widodo. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Denny Siregar ini kecewa dengan kinerja Jokowi dan para menterinya.
Akhirnya pun katanya panggung dimanfaatkan Anies untuk tahun 2024. Pendukung Jokowi Denny Siregar tak bisa menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam terhadap periode kedua Jokowi yang sudah berjalan 100 hari kemarin. Hal itu pun juga disampaikan Denny Siregar dalam channel YouTube-nya, di mana ia menilai 100 hari pemerintahan Jokowi ditayangkan pada 30 Januari 2020 yang lalu. Menurutnya, jargon periode kedua Jokowi, Indonesia Maju, cuma jargonnya aja yang gagah. Tapi, pelaksanaannya pun bikin malu. Kata Denny, di periode kedua ini, baik Jokowi maupun menterinya, tidak ada yang membanggakan. Tidak seperti saat periode pertama, di mana publik terkesima dengan pembelian Freeport dan sepak terjang Menteri Susi. Jokowi dan Menteri tampil sebagai hero. Tapi sekarang semuanya pun loyo. Tak ada yang jadi hero di mata publik. Kinerja Jokowi dan para menterinya yang buruk ini, kata Denny, kemudian pun dimanfaatkan oleh Anies untuk tampil dan juga mencuri perhatian publik. Kekosongan narasi dari para menteri inilah yang membuat Anies Baswedan dengan leluasa memanfaatkan panggung untuknya di Pilpres ke depan. Denny pun kecewa, Anies terus meroket sementara tak ada tokoh atau sosok lain yang bisa meraih simpati publik. Padahal, kata Denny, para pemilih di pemilu atau Pilpres itu mayoritasnya merupakan pemilih emosional dan bukan rasional. Sisi emosional ini sekarang yang menguasai panggung Anies. Kalau dibiarkan ya bisa betul kejadiannya Anies Presiden RI untuk tahun 2024. Denny Siregar kecewa dan mengkritik Jokowi. Ia pun dinilai lapar. Denny Siregar yang mengkritik Joko Widodo menunjukkan lapar karena diduga pihak istana sudah tidak memberikan dana kepada pria bekas penyiar radio itu. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Ahsin Ibnu Maksum dalam pernyataan kepada Suara Nasional pada hari Senin 3 Februari yang lalu. Diduga seistana merasa jengah pernyataan Denny Siregar yang kerap blunder dan bisa menjatuhkan citra Jokowi. Ungkapnya, kata Ahsin lagi, Denny Siregar mengkritik Jokowi agar ia mendapatkan perhatian dari orang nomor satu di Indonesia ataupun dari istana. Cara Denny Siregar pun mirip dengan yang dilakukan oleh Ketua Projo Budi Aristiadi yang mengkritik Jokowi karena tidak dapat jabatan. Kemudian akhirnya pun ia dikasih posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Akhirnya Budi Aristiadi pun diam dan tidak jadi membubarkan Projo. Ahsin juga mengatakan ideologi Denny Siregar itu adalah uang. Tergantung siapa yang memberikan kucuran dana. Sekarang sih Denny Siregar masih dukung Ahok karena ada dana dari Taipan yang menginginkan mantan gubernur DKI itu tetap bersinar. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Denny Siregar dan gerombolannya ini diberitakan bahwa ia menjadi jongos Taipan, di mana ia bertugas untuk mengobok-ngobok negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak membantu korban banjir saat terjadi banjir di Jakarta maupun bencana alam. Demikianlah yang dikatakan oleh aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional. Gerombolan Denny Siregar ini membenturkan antar kelompok beragama di Indonesia. Kata Rahman juga, ideologi gerombolan Denny Siregar ini hanya uang. Mereka hanya menjual nama Pancasila untuk isi perut sendiri. Menurut Rahman, rakyat makin cerdas dalam menghadapi gerombolan Denny Siregar. Gerombolan Denny Siregar ini bermain di opini publik dan tidak pernah peduli pada kemanusiaan. Rahman juga mengatakan partai politik maupun politisi tidak akan menyewa gerombolan Denny Siregar karena mereka ini benalu dan juga merusak demokrasi. Halo, apa kabar? Saya Fajrul Rahman. Saya sekarang mencoba TikTok pertama saya. Keren. Maaf bang, gak tahan untuk gak kritik abang. Kayaknya abang lebih oke deh kalau ada di belakang layar daripada nampang di depan. Masa juru bicara presiden TikTokan hancur di bawah Jokowi kalau gini bang? Kalau Pak Presiden mau milih juru bicara yang oke, sini saya pilihkan.